5% saja penduduk di Takalar ini, katakanlah kalau 5% itu berarti 5 kali 60.000, 5%. Kalau Takalar ini kan kurang lebih sekitar 300.000 penduduknya. Jadi kalau 5% berarti 5 kali 3 berarti 15.000. 15.000 penduduk Takalar itu menjadi wira swasta, UMKM kecil aja, Teta, kemudian mengkreat 3 orang tenaga kerja, kurang lebih sudah 45.000 orang bekerja. Itu sudah menggerakkan ekonomi. Jadi saya selalu sampaikan, sebuah pisang goreng pasti ada bahan bakunya pisang goreng. Pasti butuh petani yang nanam pisang. Pasti butuh minyak goreng. Minyak goreng beli di mana? Beli di tangganya. Pasti butuh tepung. Beli tepung di mana? Di tetangganya. Pasti ada pembeli datang ke situ. Jadi sebuah pisang goreng ini jangan lihat pisang gorengnya, tapi dilihat bagaimana dia mengkreat potensi ekonomi, sumber daya yang digunakan kemudian melahirkan lapangan kerja. Ini contoh kecil. Apalagi kalau kita bicara pariwisata, waduh luar biasa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka masker ya. Iya. Iya, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kami di Balak Baraka Karigalesa ini, Kampung Adat dan Budaya, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Demanye ya, di tempat ini. Nanti sebentar bisa perkenalkan secara singkat latar belakang keluarganya dan sebagainya. Alhamdulillah kita menjanjikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena dengan rahmatnya juga lah sehingga kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Sewaktu Demanye hubungi saya melalui telepon, kita ambil singkatnya tentang rencana kunjungannya ke tempat ini untuk bertemu dengan kami. Saya tentu saja berembuk dengan ibu, berembuk dengan anak-anak keluarga kecil, dan sepakat memang saya katakan bahwa siapapun juga yang mau berkunjung ke tempat ini sebagai tamu kehormatan, tamu biasa, atau siapapun juga, insya Allah kami terima, karena ini tempat terbuka untuk umum, dan langsung kami setuju. Di tempat ini sudah dikunjungi oleh akademisi ya, jadi antropolog, Persatuan Antropolog Indonesia datang ke sini, dosen-dosen, mahasiswanya Doni, mahasiswa saya juga, peneliti, budayawan, aparat pemerintah. Dan karena ini tempat, saya sendiri kadang-kadang pikir kenapa mereka bisa tertarik ya, ternyata ada yang menarik di sini. Kemudian waktu pemilihan kepala desa yang lalu di tempat ini, itu selalu ada kekhawatiran jangan sampai ada kisru atau apa, kami kumpulkan di sini. Dan siap saya tanda tangan fakta integritas bahwa kita laksanakan pemilihan kepala desa ini aman. Silakan menyampaikan, ada katakan tidak ada money politik, tidak ada macam-macam, semua disepakati. Siap menang, ikhlas kalah, itu yang kami. Jadi macam-macam, tamu dari dalam negeri, luar negeri, macam-macam ke sini. Sehingga ini menjadi kampung virtual. Nah, itu kesimpulan yang kami waktu Demanye menyatakan mau datang, ya silahkan datang. Siapapun juga yang mau datang silahkan datang. Maksudnya, dan sengaja kami buat podcast seperti ini supaya orang tahu bahwa kami ini, di tempat kami ini adalah tempat terbuka menerima siapapun juga untuk datang, untuk bersilaturahim, bertukar pandang, diskusi, berdialog, seperti siapapun juga silakan datang. Itu sebagai pengantar. Sekali lagi selamat datang. Saya panggil ini Ananda Demanye ya, karena hampir seumur dengan anak saya yang pertama.
kenapa bisa tahu ini tempat Temanya? Kenapa kenal saya? Iya, Itu dulu. Iya. Sebelum menyampaikan latar belakang keluarganya. Iya. Jadi pertama kalau tapi tetap saya panggil Tetaki, ya. Jadi saya sebenarnya tadi sampaikan bahwa saya sudah lama mengenal Namata. Sejak kuliah dulu tahun 86 saya sudah mengenal yang namanya Bapak Profesor Aminuddin Saleh, ya. Waktu itu di Unhas, Teta. Alhamdulillah karena ternyata sama-sama ke orang Takalar ini, akhirnya saya mendengar balak baraka karigale songannya, sehingga ada keinginan saya ketemu langsung dengan kita, dan alhamdulillah lewat komunikasi, pembicaraan, ya kita bersedia menerima saya. Dan setelah saya berkunjung ke sini, luar biasa kesan saya. Ini sebuah kawasan adat budaya yang secara virtual berarti ini kampung ini borderless. Artinya tidak dibatasi tempat, tapi di mana-mana orang Amerika, orang Jepang, seluruh Indonesia dan lain sebagainya. Dan banyak pembelajaran yang ada di Balak Baraka Karigale Songe ini, pelajaran tentang pendidikan, pelajaran tentang sejarah, tentang bermusyawarah dan lain sebagainya yang memang sangat luar biasa, yang harus diketahui dan dikenalkan kepada generasi-generasi berikutnya, Teta. Dan terbukti tempat ini kan Teta bilang dikunjungi oleh hampir semua orang, tidak melihat siapa, dan yang datang welcome, dipersilahkan. Ini bagus, Teta. Jadi itu, Teta. Tadi Temanya katakan sudah kenal kami, ya, dan kenal Balak Baraka. Jadi kedatangannya ini saya nilai Ananda ini sebagai orang visioner, ya, mampu melihat jauh ke depan. Saya lihat secara pribadi di atas Balak Baraka itu mengenai perjalanan hidupnya, dan saya langsung terkait ini orang visioner. Berarti di tempat ini setelah jalan-jalan di Balak Baraka ini, atau katakanlah di Galesong ini, di Kabupaten Takalar ini, ada potensi yang bisa dikembangkan. Oh iya, Teta. Kira-kira potensi apa itu yang bisa, terutama di Balak Baraka ini, atau di Galesong ini, atau di Kabupaten Takalar ini, adakah potensi besar kira-kira yang bisa disarankan kepada kami supaya pembaca kami tahu bahwa ada sesuatu yang menjanjikan. Alhamdulillah selama 4-5 bulan terakhir ini, Teta, ini saya sering berkeliling di Takalar ini. Jadi saya pengen tahu Takalar ini secara utuh keseluruhan seperti apa. Jadi saya lihat Takalar satu, punya pulau, Teta. Punya pulau, dan itu pulau potensi luar biasa. Ada pulau Dayan-Dayangan, itu pulau Pasir Putih, dan ini menjadi potensi pariwisata dan bisa untuk destinasi internasional karena keindahan yang luar biasa. Cuma pulau ini belum terkelola, belum terjamah dengan baik. Buktinya apa? Belum ada penduduk di sana. Jadi saya sudah pernah ke pulau di Dayan-Dayangan, Satanga, Tanah Keke. Berarti ada pulaunya Takalar. Yang kedua, lautnya sangat luas, dan itu ternyata sumber daya perikanan laut yang luar biasa. Kita tahu bahwa ikan-ikan ini yang di restoran Makassar maupun juga mungkin yang ke Jawa sana juga berasal dari sini. Apalagi ikan terbangnya. Kalau saya searching di Google itu, Indonesia penghasil ikan terbang ini Takalar dan Galesong di sini. Sampai para nelayan kita itu mencari ikan sampai ke Indonesia Timur sana, kemudian dikirim ke Jepang, kemudian dijadikan bumbu masak atau makanan Jepang, termasuk ke Korea dan itu luar biasa. Jadi lautnya ada, pulaunya ada, kemudian garis pantai Galesong, Takalar. Saya baca itu ada sepanjang 74 km, Teta. Dari ujung Kasih di Galesong Utara sampai ke Puntondo atau Punaga di Laikang di atas 74 km. Kemudian dataran tingginya juga ada, Teta. Bulukunyi, Cakura dan lain sebagainya. Daerah persawahan juga luas dan ada sungai, ya. Jadi saya lihat Takalar ini punya komparatif advantage yang luar biasa. Artinya ada karunia Allah yang ada di Takalar ini. Sehingga kalau kita melihat Takalar ada potensi. Nah, tinggal bagaimana kalau saya melihat potensi resources ini kita maksimalkan untuk pengembangan dan kesejahteraan kita. Termasuk potensi budaya yang ada sekarang ini. Saya sekarang berada di Balak Baraka Karigale-Song. Ini kan juga bagian dari sebuah kekayaan daerah Galesong dan Takalar, di mana di sini memberikan gambaran bagaimana budaya kita. Dan alhamdulillah dikunjungi banyak orang sebagai sebuah tempat
inspirasi, benchmark atau apa dan lain sebagainya kaitan dengan budaya. Jadi saya lihat luar biasa. Nah, yang kedua saya lihat, yang ketiga dari kondisi ini kan tentunya harus melihat ke depan, Teta. Ke depan ini kita tahu bahwa eranya globalisasi, demokratisasi, digitalisasi. Teta tadi menyampaikan bahwa kasta adat budaya ini kan sudah yang virtual, berarti sudah masuk dalam lingkup digitalisasi. Kalau sudah bicara digitalisasi, waduh, tidak ada batas ruang dan waktu. Kelihatannya sudah kita semakin dekat sama sekali. Sehingga ke depan ini bagaimana potensi-potensi ini yang tadi yang ada di Takalar ini digereng ke sana, ya, mulai digitalisasi, mulai teknologi, kemudian investasi datang ke sini sehingga Takalar ini bisa menjadi maju dan berkembang, Teta. Begini dan banyak. Selama saya sebagian besar waktu saya di Kampung Adat dan Budaya Galesor ini, betul yang Dan banyak katakan ada potensi yang besar. Tetapi itu potensi. Kalau kita lihat keliling-keliling ini, aduh, masih banyak sekali masyarakatnya yang di bawah garis kemiskinan. Iya, betul. Ada beberapa program yang kami lakukan, misalnya CSR, untuk PLN atau Taspen atau apa, untuk menggiring mereka untuk keluar dari garis kemiskinan ini dengan mengajak mereka untuk berwira swasta atau apa. Ada kira-kira konsep seperti itu yang bisa dikembangkan, terutama di daerah yang seperti ini. Iya. Jadi kalau kita lihat tadi Teta bicara potensi. Potensi adalah sesuatu modal dasar. Modal dasar. Iya. Sudah ada modal dasar. Sudah ada modal dasar. Iya. Pertanyaannya modal dasar ini mau diapain? Mau diapa? Iya. Ada tempat yang modal dasarnya terbatas, tapi Takalar punya semua. Iya. Karena mau diapain ini modal dasar ini? Jadi untuk maju, untuk rakyat sejahtera, mesti kan harus ada investasi yang masuk. Iya. Harus ada pembangunan. Iya. Harus ada investasi yang masuk. Sehingga saya melihat bahwa contoh begini, Teta. Kalau kita kembangkan Takalar ini menjadi sebuah destinasi wisata, karena wisata ini salah satu ekosistem yang mendorong banyak pertumbuhan ekonomi. Karena kalau kita bicara wisata, berarti akan bicara transportasi, ada bicara akomodasi, ada bicara kuliner, ada bicara macam-macam dan sebagainya. Karena kalau orang datang di tempat wisata, pasti butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh oleh-oleh, butuh souvenir dan lain sebagainya. Nah, souvenir ini kan menggerakkan usaha-usaha kecil. Pasti dia ada nyari kafe. Ketika kafe penjual pisang goreng aja, misalnya penjual pisang goreng hidup, luar biasa. Karena saya pernah sampaikan, Teta, 5% saja penduduk di Takalar ini, katakanlah kalau 5% itu berarti 5 kali 60.000, 5%. Kalau Takalar ini kan kurang lebih sekitar 300.000 penduduknya. Jadi kalau 5% berarti 5 kali 3 berarti 15.000. 15.000 penduduk Takalar itu menjadi wira swasta, UMKM kecil aja, Teta, kemudian mengkreat 3 orang tenaga kerja, kurang lebih sudah 45.000 orang bekerja. Itu sudah menggerakkan ekonomi. Jadi saya selalu sampaikan, sebuah pisang goreng pasti ada bahan bakunya pisang goreng. Pasti butuh petani yang nanam pisang. Pasti butuh minyak goreng. Minyak goreng beli di mana? Beli di tetangganya. Pasti butuh tepung. Beli tepung di mana? Di tetangganya. Pasti ada pembeli datang ke situ. Jadi sebuah pisang goreng ini jangan lihat pisang gorengnya, tapi dilihat bagaimana dia mengkreat potensi ekonomi, sumber daya yang digunakan kemudian melahirkan lapangan kerja. Ini contoh kecil. Apalagi kalau kita bicara pariwisata, waduh, luar biasa lagi. Jadi ya memang harus diberikan rangsangan-rangsangan, motivasi-motivasi, mengkreat, harus ada titik pertumbuhan, kira-kira begitu, Teta. Begini. Saya ini sudah berumur, iya, Teta. Tetapi saya masih main di dunia digital. Iya, Teta. Makanya saya di YouTube dan sebagainya. Iya, iya. Dan perhatian saya selalu banyak, terutama kepada anak muda. Iya, Teta. Karena sebetulnya harapan masa depan itu kan ada pada anak muda, ya. Kadang-kadang saya terpikirkan bagaimana kemungkinannya, ya, potensi anak muda ini bisa digarap untuk masuk di dunia digital. Kan bisa macam-macam di situ yang bisa diupayakan, ya, di dunia digital ini. Apalagi itu menurut Alvin Toffler, ya, itu dunia masa depan, ya. Ini anak muda pada dunia masa depan.
Sehingga kira-kira ada konsep kira-kira yang Demanyet bisa sampaikan kepada kami, terutama dalam membina anak-anak muda seperti ini, macam pembinaan apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Syukur-syukur kalau Demanyet bisa turun tangan untuk kita bersama-sama membina anak muda ini, sehingga masa depan itu bisa tergambar ya. Ada janji masa depan untuk pekerjaan seperti itu. Jadi sekarang ini kan kita tidak bisa pungkiri bahwa dari bangun tidur sampai tidur lagi itu pasti berhubungan dengan teknologi. Apakah lewat WA, apakah transaksi lewat online dan lain sebagainya. Artinya digital mindset ini harus ada. Apa artinya digital mindset itu? Digital mindset itu adalah bagaimana memanfaatkan teknologi digital ini untuk menjadi sebuah peluang usaha. Nah, anak-anak sekarang ini kan lahir setelah teknologi itu ada, internet kan lahir sekitar tahun 90-an. Anak yang lahir tahun 90 itu lahir setelah internet, artinya sudah mulai melek internet. Nah, bagaimana sekarang dengan teknologi digital ini, ya, itu bisa meng-create sesuatu. Kita lihat misalnya ada yang disebut namanya dengan ekonomi kreatif, ekonomi digital, itu kan banyak. Kalau sekarang ini namanya startup. Startup itu artinya mereka yang bergelut di dalam dunia digital kemudian mengkreasi sesuatu. Contoh misalnya saya pernah ketemu dengan anak-anak milenial Takalar, dia tanya bagaimana kesenian kami ini, terus bagaimana pertanian kami ini maju dan lain sebagainya. Saya bilang industri kreatif digital salah satunya adalah budaya. Bagaimana memperkenalkan budaya kita yang ada di Takalar, yang ada di Galesong ini kepada dunia luar dengan digital. Sekarang kan bisa. Ada Instagram, ada Facebook, cobalah dijual, dikomunikasikan, dan orang akan datang, orang akan mengenal. Itu kan sudah bagian dari bagaimana kita memanfaatkan digitalisasi ini untuk berusaha. Yang lain apa? UMKM. Orang kan sekarang bisa beli kacang dari HP. Tidak harus datang ke pasar, tidak harus datang ke toko. Anda create lah. Bekerja sama dengan UMKM, di sana yang produksi, Anda yang pasarkan. Di dalam sebuah marketplace, saya bilang begitu, tempat jualan digital. Sharinglah dengan ini, dengan dengan pengusaha-pengusaha kecil itu, UMKM itu. Dia yang produsen, katakanlah umba-umba kayak tadi, terus dijual di internet. Ketika ada pesta perkawinan, pesta apa, rekaman umba-umba, mau beli kue umba-umba. Udah searching aja di Google atau di internet, Instagram, oh ada penjual umba-umba di Galesong jalan sekian, oh mau pesan 10 pack, 20 pack, itu kan sudah mengkreat. Nah, saya kasih contoh begitu ke anak-anak. Jadi sehingga mereka termotivasi, yang diutamakan itu adalah kreativitas dan inovasi dengan teknologi yang ada. Sehingga diharapkan bahwa kalau mereka punya nilai kompetisi, mereka punya keinginan, maka dia akan mampu untuk bisa mandiri dan paling tidak nanti suatu saat akan mengajak lingkungannya untuk bisa bekerja. Akhirnya tercipta sebuah lingkungan di mana melahirkan pekerjaan, melahirkan tenaga kerja, mengurangi pengangguran. Itu salah satu contoh kecil. Itu sangat konkret. Begini namanya, seperti kita lihat ini tempat walaupun kecil-kecil seperti ini, tetapi anak muda ini biasa gunakan untuk apakah seminar, dialog, buka puasa atau kegiatan-kegiatan yang lain. Sebetulnya saya ada obsesi bahwa di tempat yang sekecil ini kami mau jadikan tempat pelatihan apapun juga. Ini Mahkamah Konstitusi ini sudah berikan peralatan untuk katakanlah pelatihan tentang kesadaran berkonstitusi. Ada lagi pelatihan katakanlah membuat ikan asin yang bagus, atau telur asin, atau bikin festival Kadok Bulo misalnya seperti ini, sehingga ini menjadi pusat penelitian selain pusat budaya ya. Kadang-kadang terbentur, ya katakan, wah bagaimana mau bikin pelatihan untuk 2-3 hari, padahal tidak ada tempat penginapan ya. Konsep kami itu rumah-rumah penduduk ini jadikan homestay. Jadi yang datang ikut pelatihan itu termasuk orang barat. Kalau mau datang di sini bermalam 2-3 malam, menyewa di rumah penduduk, homestay. Jadi menyewa di rumah-rumah penduduk sambil mengamati bagaimana kehidupan di desa ya. Kemudian seperti ini yang saya katakan, saya biasa bilang sama anak-anak, dan sebetulnya ini orang sudah mulai tertarik.
katakanlah kita bikin festival kue, katakanlah kado bulo, makanan-makanan tradisional yang punya makna, bandang-bandang, dodor, apa semua itu kan kue tradisional yang punya makna filosofis. Nah, kita buat basar katakanlah seperti itu dan undanglah orang-orang untuk datang. Saya itu mentawarkan siapapun juga pengusaha ya yang mau lakukan itu, sehingga aktivitas yang kita lakukan itu bisa membawa multiplier effect. Jadi orang-orang itu sudah bisa, katakanlah homestay itu bisa hidup, penjual bandang-bandang itu bisa hidup, penjual ombak-ombak itu bisa hidup. Seperti ini. Ini pertanyaan yang sangat awam ya, artinya sangat praktis. Tetapi kalau dilakukan secara berkesinambungan, jadi yang datang itu katakanlah demanya itu datang bukan hanya kali ini, tetapi 2-3 bulan yang akan datang membawa konsep ada kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk bisa terlibat sehingga mendapat penghasilan dari situ. Kalau pengusaha datang silakan datang dengan usahanya mendapat keuntungan dari situ, tetapi membawa multiplier effect kepada masyarakat kami. Itu yang saya mau tanyakan, kira-kira ada enggak pemikiran demanya tentang pemikiran saya? Sepakat, Teta. Jadi saya ada pemikiran bahwa kita punya budaya, kita perlu lestarikan, dan budaya ini harus kita sampaikan. Nah, tempat ini adalah kawasan adat dan budaya. Nah, bagaimana memperkenalnya dan membuat aktivitas terkait dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan budaya kita. Sangat bagus sekali. Bahkan saya pernah sering ngomong sama teman-teman. Kebetulan kami ada namanya Sahabat Takalar, komunitas Sahabat Takalar. Nah, komunitas Sahabat Takalar itu adalah komunitas yang peduli akan Takalar, kira-kira begitu, yang memberikan informasi dan aktivitas. Nah, pada saat kick off-nya Sahabat Takalar itu ada teman-teman seni dari Galesong sini yang membuka acara, kita undang untuk tarian 4 daerah dan lain sebagainya. Kemudian saya sampaikan, satu saat saya pengen bagaimana budaya kita yang ada di Takalar, di Galesong dan lain sebagainya ini kita kembangkan dalam bentuk ya ada festival kecil-kecilan, mulai dari paraga. Tadi idenya bagus tentang makanan dan lain sebagainya. Dan kita bisa create dan kita misalnya kita laksanakan di sini sehingga orang datang nonton dapat manfaat dari kawasan ini, melihat bagaimana masing-masing tempat ini, kemudian kita siarkan di medsoskan, begitu orang mengenal. Pada saat yang sama lingkungan ini juga akan terbantu. Kenapa? Mungkin orang nginap, mungkin orang nyari makanan dan lain sebagainya, sehingga kawasan ini menjadi dikenal, tumbuh ya, dan memberikan manfaat bagi seluruh lingkungan, begitu ta. Nah, nanti tim kami coba nanti akan kami diskusi sehingga Balak Barakaka ini semakin dikenal. Bukan hanya di selatan, ya ke mancanegara yang seperti kan saya lihat juga foto-fotonya sudah ada orang bulenya luar biasa, ada orang Jepangnya, dari Belanda, dari Australia. Waduh, ini berarti bukan lagi di Galesong tempatnya, sudah tempatnya di dunia maya. Dan saya lihat Teta tadi ada fasilitas mengajar ya, ada mengajar online, smartboard dari Mahkamah Konstitusi. Jadi bisa mengajar, sudah terbatas lah, borderless lah, mahasiswanya di mana saja bisa diajar. Gitu ta. Ini begini namanya, ini kan kadang-kadang budaya itu diperhadap-hadapkan pada agama, sehingga kadang-kadang ada penilaian bahwa budaya itu kadang-kadang, adat istiadat itu kadang-kadang menyimpang dari agama. Padahal saya sudah konsultasi dengan beberapa guru besar dan dia katakan jalan saja, yang terpenting itu niatnya baik dan tidak melakukan hal-hal yang musyrik. Di kalangan orang Makassar, terutama di Takalar kita ini, Goa Takalar dan daerah-daerah Makassar lain-lainnya, itu ada budaya yang sangat menunjang pelestarian lingkungan. Itu yang saya pikir tidak pernah dilakukan. Katakanlah misalnya Ajene Sapara. Ini menjelang bulan Ramadan itu biasa orang dulu itu lakukan itu. Dilakukan itu dengan mandi sama-sama di sungai, ya. Barangkali tidak banyak pikir bahwa sebetulnya itu mengandung suatu kearifan lingkungan ya. Padahal itu adalah menjadi objek wisata yang sangat bagus
kita semua turun di sungai mandi bersama-sama. Iya, betul. Kenapa? Iyalah karena kalau kita mandi di sungai berarti kita jamin bahwa sungai itu Bersih, iya. Jangan dikotori. Iya, Kebetulan di Muka Balak Barakak itu ada sungai ya. Iya. Makanya saya pikir siapa tahu komunitasnya Takalar Peduli ya. Sahabat Takalar, Sahabat iya. Takalar mau melakukan kegiatan seperti itu, ayo. Iya. Karena kegiatan ini sangat syarat dengan nilai filosofis tentang kearifan lingkungan. Betul. Itu yang salah satu ide yang barangkali bisa termasuk bahan diskusi nanti. Iya, itu Tah. Iya. Silakan supaya betul-betul budaya yang menunjang kelestarian lingkungan dan sebagainya itu bisa kita hidupkan, dan ini dilakukan hanya kalau kita secara bersama-sama. Betul. Baik saya sebagai pemerhati adat, Demanya sebagai pemerhati Takalar saya. Iya. Pemerhati Takalar, Iya, sebagai mungkin ada teman-temannya pengusaha yang bisa menjadi sponsor untuk kegiatan kolaborasi. Ini. Untuk datang kita bersama melakukan seperti itu. Iya. Bisa kira-kira? Iya, bisa Teta. Jadi saya kira saya sangat setuju dengan apa yang kita sampaikan tadi. Jadi kearifan lokal ini kan selalu ada di setiap daerah dan itu punya makna-makna dari setiap simbol-simbol itu. Ya, jadi ini harus kita jaga dan kita lestarikan sehingga apa yang Teta sampaikan tadi menurut saya ini juga bagian dari memperkenalkan budaya kita sendiri ya, kemudian mengajak orang secara bersama-sama, secara berkolaborasi sama-sama. Dan paling tidak nanti manfaat untuk generasi yang akan datang. Luar biasa. Di samping pasti ada impact ekonominya, Teta. Ya. Karena orang datang, bawa duit, belanja, pasti kan diterima sama masyarakat tempat. Satu orang saja misalnya datang ke sini 100.000. Yang datang misalnya 1.000 orang, udah berapa? Udah 100 juta kurang lebih duit yang dibagi ke sini. 100 juta dibagi ke masyarakat sini, luar biasa. Jadi kita juga berikan manfaat bagi lingkungan sekitar, ya, Teta. Insya Allah nanti kami coba pikirkan, Teta, dengan tim di Sahabat Takalar ini, bagaimana yang Teta sampaikan itu, coba kita create, kita kolaborasikan secara bersama, sehingga nanti menjadi sebuah kegiatan yang apa namanya, berkesinambungan, ya, dan itu memberikan manfaat bagi lingkungan dan juga manfaat pemahaman pengetahuan bagi ya siapa saja, termasuk generasi akan datang. Apalagi di broadcast lewat media sosial, internet, aduh luar biasa. Kecil lama-lama kegiatan dikenal jadi sebuah ikon nanti, ikon wisata, ikon kegiatan untuk di Balak Barakak Karigalesong. Ini perbincangan saya banyak ini saya mau tutup ya. Iya, Teta. Karena begini, ini kan ada banyak orang yang datang. Iya. Kebanyakan orang yang datang ke tempat ini ya untuk sharing ya, memberikan pandangan, dan itu mereka datang bukan hanya sekali saja. Saya harap seperti itu. Jadi pertemuan kami dengan Demanya ini tidak tertutup kemungkinan untuk orang yang lain untuk datang juga, sharing pendapat. Kemudian mungkin menyempurnakan pendapatnya Demanya atau meniru ya. Kan ini ide-ide yang luar biasa ya dengan Demanya ini, dan ini untuk kebaikan kampung kita. Betul, Teta. Kebaikan ya, marilah siapapun juga yang datang. Dan kami tentu berharap bahwa kedatangan ini insya Allah membawa berkah buat amin, insya Allah. Setidak-tidaknya ini menjadi pemikiran buat kita semua bahwa memang masyarakat kita ini perlu diberikan pendidikan. Supaya mereka bisa maju sama dengan masyarakat maju lainnya. Iya, Teta. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Ananda Demanye. Jadi jangan bosan untuk datang melihat, karena dengan naiknya ke Balak Barakak tadi itu alam sudah mencatat bahwa Ananda itu adalah bagian dari kampung virtual, kampung adat dan budaya Konstitusi Balak Barakak Karigalesong. Para pemirsa sekalian, itu percakapan kami dengan Demanye. Insya Allah ada banyak pemikiran yang sangat brilian yang dilontarkan oleh beliau. Mari kita sikapi itu, mari kita dukung ide-ide seperti itu, mari kita adaptasi ya, mari kita terima itu sebagai satu ide yang brilian, kita
manfaatkan untuk kepentingan kampung kita, Iya. negeri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.